Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Akademi AI. Di series ngobrolin AI kali ini, saya akan coba membahas salah satu pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh orang-orang. Kalau kita mau belajar AI sekarang, apakah belajar CNN itu masih relevan apa tidak gitu. Saya cukup paham kenapa hal ini bisa ditanyakan karena memang kalau kita melihat pattern di AI sekarang itu banyak task-task itu sudah mulai didominasi oleh transformer sendiri. Contoh kalau misalnya kita ngomongin terkait salah satu dataset benchmark di computer vision gitu, misalnya ImageNet. ImageNet ini salah satu dataset untuk image classification, yang mana untuk dataset ini sendiri itu sebenarnya sudah didominasi oleh arsitektur-arsitektur transformer gitu. Ini bisa dilihat di posisi pertama, 2, dan 3 itu mulai didominasi oleh arsitektur transformer. Ditambah lagi dengan salah satu tweet yang sebenarnya ini cukup populer di bulan Mei tahun 2024 lalu, di mana ya, ada perdebatan di mana yang Lechun, di mana ini salah satu dari pendiri founder dari CNN sendiri atau Convolutional Neural Network sendiri, itu bisa kita kenal dengan misalnya LeNet, itu adalah network CNN pertama yang dibangun oleh Ian Lechun, di mana dia cukup penasaran gitu terkait bagaimana Tesla, di mana Elon Musk sendiri dia bilang kalau dia udah nggak pakai CNN lagi gitu sekarang ini. Oke, jadi kita akan ngebahas terkait apakah CNN itu masih relevan atau tidak dengan cara kita ngelihat sudut pandang dari si Teslanya itu sendiri ya. Jadi nanti kita akan coba bahas gimana sih sebenarnya cara Tesla itu ngebangun fully self-driving network-nya gitu. Apakah benar apa yang diucapkan oleh si Elon Musk ini kalau mereka emang udah nggak pakai CNN lagi sekarang gitu. Oke. Nah, untuk itu kita coba akan bahas dulu ya dari Tesla sendiri. Ini teman-teman bisa cari di YouTube-nya Tesla sendiri itu ada AI Tesla Day tahun 2001 dan 2022 di mana mereka ngejelasin kalau untuk ngebangun fully self-driving network mereka, itu mereka setidaknya akan punya dua algoritma gitu. Dua algoritma besar, itu nanti kita namakan dengan suatu Hydra Net, di mana nanti Hydra Net ini kebanyakan tujuannya adalah untuk mendeteksi di bagian land dan juga objek gitu. Nah, untuk occupancy network ini sebenarnya nanti untuk di bagian 3D occupancy, seperti misalnya 3D object detection dan juga optical flow. Oke. Kita coba ngelihat satu persatu mulai dari Hydra Net dan juga occupancy network. Nah, untuk Hydranetnya sendiri, ini kurang lebih idenya adalah, bayangin Tesla itu kan dia punya banyak kamera gitu. Punya banyak kamera di mana nanti masing-masing kamera. Setidaknya kalau kita ngelihat di video AI Teslanya, setidaknya mereka punya sekitar 41 task yang akan mereka lakukan di satu self-driving car Tesla mobil tadi gitu. Contoh misalnya mereka mau deteksi land, mereka mau deteksi pedestrian, mereka mau deteksi jalan gitu misalnya, segmentasi jalan, dan juga lain-lain. Nah, daripada kita ngebuat satu satu task itu satu model, ide dari HydraNet adalah bisa nggak kita ngegabungin bermacam task tadi, tapi dalam satu network yang lumayan besar yaitu HydraNet gitu. Di mana nanti itu akan sangat membantu dalam mengurangi latensi model. Nah, jadi kurang lebih arsitekturnya akan seperti ini ya. Jadi kita akan mulai dari backbone sendiri di mana mereka akan menggunakan RegNet dan juga FPN. Nanti akan saya coba bahas apa itu. Di mana nanti setiap feature dari setiap kamera itu nanti akan dilakukan suatu feature fusion menggunakan transformer. Lalu feature yang sudah di fusion itu nanti akan diproses ke video modul. Di mana nanti tujuan dari video modul itu sebenarnya bisa dibayangkan seperti head network, di mana nanti setiap headnya itu akan punya masing-masing satu task tersendiri. Contoh misalnya nanti akan dipecah menjadi beberapa head, seperti salah satunya, oh ini head ini untuk memprediksi pedestrian post, lalu ini untuk shape mesh, ini untuk feature trajectory. Jadi bisa dibayangin ya, HydraNet itu sebenarnya mirip kayak, kenapa namanya HydraNet? Karena memang terinspirasi dari hewan mitologi kuno gitu, Hydra yang dia punya banyak kepala gitu. Nah, kalau kita ngelihat di sini di HydraNet, kita bisa melihat kalau sebenarnya mayoritas itu sudah menggunakan transformer, kecuali di bagian backbone dan juga feature extractor, di mana HydraNet-nya Tesla itu menggunakan RegNet dan juga FPN. Nah, RegNet ini sendiri itu sebenarnya ResNet, tapi ada tambahan RNN, di mana ini adalah conv RNN. Kalau misalnya ResNet di setiap inputnya nanti ya udah kita setiap input convolution biasa. Tapi kalau di RegNet,
input building block ini akan diganti dengan curve RNN, di mana nanti setiap feature-feature map-nya itu nanti akan ada dimasukkan ke suatu RNN block. Gitu. Lalu ada FPN, di mana ini akan sangat membantu untuk meleverage informasi-informasi di skala yang berbeda gitu. Jadi kalau kita melihat berdasarkan HydraNet, sebenarnya kita bisa melihat kalau di mana berdasarkan conference mereka sendiri, mereka masih menggunakan CNN. Lalu bagaimana dengan occupancy network? Nah, untuk occupancy network ini mungkin sedikit kompleks, tapi kalau kita melihat dari arsitektur yang mereka jelaskan di conference day-nya sendiri, sebenarnya mereka juga masih menggunakan CNN di bagian image feature, di mana masih menggunakan RegNet dan juga FPN. Nah, ini bisa dilihat nanti di AI Tesla Day videonya mereka. Oke. Jadi berdasarkan kesimpulan ini, kita bisa melihat kalau sebenarnya dua arsitektur utamanya Tesla untuk membangun fully self-driving network-nya mereka itu sebenarnya masih menggunakan CNN khususnya pada feature extraction. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa mereka menggunakan CNN sebelum transformer? Ini akan jadi satu pertanyaan besar gitu. Lalu mengapa masih menggunakan CNN untuk feature ekstraktornya? Jadi alasan terbesar kenapa mereka masih menggunakan CNN dan kenapa CNN itu digunakan sebelum transformer. Karena sebenarnya CNN itu memang dibangun, emang secara natural itu dibangun untuk sebagai feature extraction. Di mana nanti ini kan akan menggantikan algoritma-algoritma ekstraksi feature seperti misalnya shift dan juga histogram of gradient gitu. Sementara untuk transformer, sebenarnya transformer itu pada dasarnya dibangun memang untuk mencari attention spot dan juga untuk menangkap informasi temporal gitu. Selain itu, salah satu keuntungan dari CNN dibandingkan dengan transformer itu sebenarnya CNN itu dapat mengekstraksi fitur itu lebih cepat dibandingkan dengan transformer. Jadi kalau pendapat saya, transformer itu sebenarnya di sini tidak dimaksudkan emang untuk menggantikan CNN. Transformer itu hanya bertujuan untuk menggantikan LSTM dan juga RNN. Tapi dengan adanya CNN, itu nanti akan sangat membantu. CNN akan sangat membantu transformer dalam mendapatkan attention-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita diberikan suatu image, daripada kita minta transformer ini untuk memproses, ada baiknya kita dapatin dulu fitur-fiturnya, lalu kita akan minta transformer untuk mendapatkan informasi temporal dan juga mendapatkan attention spot-nya gitu. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, berdasarkan dua arsitektur dari milik Tesla sendiri, kita bisa melihat kalau sebenarnya CNN itu masih diperlukan. Tapi CNN hanya digunakan sebatas feature extraction saja karena memang naturalnya CNN adalah untuk feature extraction, di mana nanti CNN itu akan melakukan feature extraction lebih cepat dibandingkan dengan transformer. Lalu, feature extraction yang didapatkan oleh CNN itu nanti akan diproses oleh transformer untuk dicari attention, lalu dilakukan fusion dan juga mendapatkan informasi temporal gitu. Jadi kita bisa melihat kalau sebenarnya transformer itu tidak sebagai pengganti dari CNN, tapi transformer itu hanya sebagai pengganti dari RNN dan juga LSTM. Jadi mungkin teman-teman yang mau belajar AI, apakah CNN itu masih relevan? Menurut saya CNN itu masih relevan. Hanya saja akan lebih baik kalau misalnya kita juga belajar terkait transformer gitu. Dimana dengan nanti mempelajari transformer, kita akan bisa mengerjakan task-task yang lebih kompleks, jadi tidak hanya sebatas feature extraction saja, tapi juga bisa menggunakan task-task nantinya seperti misalnya text to image, text to video, atau mungkin video processing, yang dimana nanti untuk mengekstraksi informasi temporalnya kita bisa menggunakan arsitektur transformer. Jadi mungkin sekian dari saya, sampai jumpa di video ngobrolin AI selanjutnya.